Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran Chantar Coach Academy. Bersama saya Bernika Simanjuntak. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pembelajaran digital kita, yaitu etika dan keamanan digital dalam e-learning. Yuk kita mulai pembahasannya. Di era digital ini, apa yang kita lakukan di internet sama nyatanya dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata. Itu sebabnya etika digital begitu penting, karena perilaku kita di ruang online mencerminkan bagaimana karakter kita di dunia nyata. Selain itu, keamanan digital juga tidak kalah penting, karena data pribadi kita bisa beresiko disalahgunakan jika tidak kita jaga dengan baik. Setiap aktivitas online selalu meninggalkan jejak, karena itu kita harus sadar dan bijak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi ini antara lain, yang pertama menjelaskan pentingnya etika digital, kemudian yang kedua mengenali contoh perilaku beretika di e-learning, yang ketiga menjelaskan cara menjaga keamanan data pribadi, dan yang keempat menerapkan tips keamanan di dunia maya. Semua ini kita pelajari untuk membantu kita menjadi pengguna digital yang lebih bertanggung jawab. Adapun materi pertama yang ingin kita pelajari yaitu apa itu etika digital. Etika digital adalah aturan atau moral yang kita gunakan saat berinteraksi di dunia maya. Hal ini mencakup bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita menjaga informasi, dan bagaimana sopan santun kita saat kita berada di ruang virtual. Nah, etika ini pada dasarnya menunjukkan siapa diri kita ketika kita berada di ruang virtual tersebut. Dalam e-learning sendiri, ada banyak contoh perilaku sederhana yang menunjukkan apakah kita sudah beretika atau belum. Misalnya, mengikuti kelas tepat waktu, menulis komentar yang sopan, tidak menyalin atau menyebarkan tugas orang lain, menghormati pendapat teman, serta aktif dan menghargai pendapat orang lain. Hal-hal ini terdengar sederhana, tetapi sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya, dampak melanggar etika digital. Kalau etika digital tidak dijaga, dampaknya cukup serius. Misalnya yang pertama, cyberbullying, yaitu tindakan yang menyakiti orang lain lewat dunia maya, seperti mengejek, menghina, atau menyebarkan hal buruk tentang seseorang di media sosial atau chat. Hal ini bisa terjadi kepada kita jika kita melanggar etika dalam dunia digital. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah plagiarisme, yaitu mengambil karya atau tulisan orang lain tanpa izin dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Misalnya ketika kita menyalin tugas teman atau kita mengambil informasi dari internet tanpa mencantumkan sumbernya, hal ini sudah termasuk ke dalam plagiarisme. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah pelanggaran privasi, yaitu menyebarkan data pribadi atau foto orang lain tanpa izin. Dampak yang terakhir adalah kerusakan reputasi atau reputasi buruk, yaitu nama baik seseorang menjadi rusak karena perilaku buruk di dunia digital. Nah, dampak-dampak ini sendiri bisa terjadi ke orang lain atau terjadi ke diri kita jika kita melanggar etika di dunia digital. Sekarang kita masuk ke bagian keamanan digital. Apa itu keamanan digital? Keamanan digital adalah usaha untuk melindungi diri, melindungi data pribadi, atau melindungi informasi-informasi yang bersifat privasi dari ancaman di dunia maya. Contohnya, dapat kita lakukan dengan menggunakan password yang kuat, menjaga privasi, kemudian melindungi data-data penting, kemudian membuat enkripsi data. Dengan keamanan digital yang baik, kita bisa belajar online dengan lebih nyaman dan aman.
Untuk menjaga keamanan kita di dunia digital, ada beberapa hal-hal yang harus dijaga. Yang pertama seperti nama lengkap, nomor identitas, kata sandi, foto pribadi, dan nomor rekening. Hal ini sangat rentan dalam penyalahgunaan, maka ada baiknya jika kita menjaga data-data ini. Kalau jatuh ke tangan yang salah atau ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentu saja akan beresiko. Jika data-data atau privasi yang sebaiknya kita jaga tadi jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita akan mendapatkan yang namanya ancaman keamanan di e-learning. Misalnya akun belajar kita dibajak, atau kita mengalami yang namanya kebocoran data, atau phishing. Phishing ini adalah tautan palsu di mana biasanya mereka menawarkan tautan-tautan baik itu sosial media atau akun belajar di mana kita menyerahkan username atau password kita dalam link tersebut, sementara link itu mengumpulkan data kita dan menggunakan data tersebut secara tidak bertanggung jawab. Kemudian ancaman berikutnya adalah kita mendapatkan yang namanya malware atau virus. Dan yang terakhir, yang paling beresiko adalah kita mendapatkan yang namanya penipuan online seperti pesan palsu yang meminta data pribadi atau meminta uang, atau penawaran-penawaran yang menawarkan hal-hal yang fantastis. Maka untuk menghindari ancaman keamanan ini, kita perlu waspada dalam setiap kali beraktivitas atau berperilaku di dunia digital atau di internet. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga keamanan digital. Untuk menjaga keamanan digital, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan password yang kuat, kemudian menggunakan password yang berbeda untuk tiap akun. Yang berikutnya, mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah ini adalah setelah kita memasukkan password, selanjutnya kita akan dimintai verifikasi baik melalui email atau melalui SMS atau melalui WhatsApp, baru kita bisa masuk atau login ke akun tersebut. Selanjutnya, jangan klik tautan sembarangan. Pastikan tautan tersebut benar-benar aman. Identifikasi terlebih dahulu tautan itu mengarahkan kita kemana. Pastikan tautan itu aman baru kita klik, karena banyak sekali phishing ataupun virus yang diletakkan dalam sebuah tautan. Selanjutnya, setelah kita selesai menggunakan akun belajar kita, segera log out agar akun kita aman. Dan yang terakhir adalah rutin untuk mengupdate perangkat kita. Nah, dengan mengupdate perangkat ini, otomatis keamanan dalam perangkat kita juga menjadi terupdate. Jadi, perangkat kita bisa lebih mendeteksi atau menjaga perangkat kita atau akun-akun kita dari virus-virus baru atau virus-virus yang mungkin sebelumnya belum terdeteksi atau belum teridentifikasi. Selanjutnya adalah etika saat menggunakan sumber belajar online. Dalam hal belajar pun, baik dalam mencari materi atau mengerjakan tugas, tetap ada etika yang harus kita jaga. Misalnya, dalam mencantumkan sumber referensi. Setiap kita mencari materi atau menggunakan pendapat orang lain atau menggunakan materi-materi atau topik-topik tersebut dalam tugas-tugas kita atau dalam hasil karya tulis kita wajib mencantumkan sumber referensi dari topik tersebut. Yang selanjutnya adalah jangan copy paste sembarangan, karena belum tentu apa yang kita copy paste tersebut benar. Tetap kita harus mencari tahu terlebih dahulu keaslian atau keakuratan dari pendapat atau dari materi tersebut.
Yang selanjutnya adalah hargai karya orang lain. Baik karya di dunia nyata maupun karya di dunia digital, semuanya memiliki hak cipta. Maka kita tidak boleh sembarangan menggunakan karya orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain tidak boleh sembarangan menggunakan karya kita. Perlu yang namanya izin ataupun mencantumkan sumber referensi. Kita lanjut, etika dan keamanan di kelas online. Nah, berikut ini ada beberapa etika yang harus kita jaga ketika kita berada di kelas online. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, jangan mengetik huruf besar semua, karena kalau kita menulis atau mengetik komentar kita dalam huruf besar semua, hal ini akan memberikan kesan seperti kita sedang marah atau sedang kesal. Selanjutnya, sebelum kita mengirimkan pesan, ada baiknya kita pikirkan terlebih dahulu apakah apa yang akan kita kirimkan itu sopan, apakah akan menyakiti perasaan orang lain atau mungkin menyinggung orang lain. Maka ada baiknya jika kita pikirkan terlebih dahulu sebelum berkomentar. Selanjutnya, fokus saat sesi pembelajaran. Alih-alih ada yang tidur atau ada yang melakukan aktivitas lain, fokuslah pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya, matikan mic kita jika kita tidak ingin bicara. Kemudian, gunakan latar atau background yang pantas. Ada baiknya jika background kita memang berkaitan dengan topik ataupun dengan kelas pembelajaran kita pada hari itu. Kemudian, jangan spam di chat, artinya jangan terus-terusan mengirim komentar atau mengirim pesan di kolom chat, karena hal itu akan mengganggu orang lain. Selanjutnya kita masuk ke simulasi kasus, di mana ada kasus seorang siswa membagikan foto rapat online tanpa izin. Menurut kalian apa yang salah ya dari kasus berikut ini? Ya, tentu saja salah, karena ini adalah ada kaitannya dengan pelanggaran privasi, yaitu menyebarkan foto atau informasi orang lain tanpa izin. Selain tidak sopan, hal ini dapat membahayakan keamanan atau kenyamanan peserta belajar lain. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk refleksi sebagai pertimbangan dalam diri kita sendiri. Adapun refleksi yang pertama ialah, apakah saya sudah beretika dalam belajar online? Kemudian yang kedua, apakah data saya sudah aman? Nah, melalui refleksi ini bisa menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah menjadi pengguna digital yang beretika dan apakah keamanan kita di dunia digital bisa kita jaga dengan baik. Kesimpulannya, etika digital berarti sikap sopan, bijak, dan bertanggung jawab saat beraktivitas di dunia maya. Kemudian, keamanan digital artinya melindungi diri sendiri dan data pribadi dari ancaman online. Keduanya sangat penting agar kegiatan e-learning kita tetap berjalan secara positif, aman, dan menyenangkan. Terima kasih sudah menyimak video ini bersama Syantara Coach Academy dan bersama saya Bernika Simanjuntak. Semoga materi ini bisa membantu kamu untuk lebih sadar akan pentingnya etika dan keamanan di dunia digital, khususnya dalam e-learning. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa tetap bijak, aman, dan beretika di dunia digital. Terima kasih.